Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Uli Nuha, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Uli Nuha yang telah mempercayai kelompok 10 untuk menyampaikan materi, yaitu dengan tema pajak dan zakat. Selanjutnya, saya Adi Kusna selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Heni Widya Kusumaningrum dengan NIM 33 dan ada Muhammad Kamaludin dengan NIM 34. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah sesi penyampaian materi dari pemateri 1, yaitu saya sendiri. Nah, di bagian pertama ini ada definisi zakat dan pajak. Dari teman-teman semua anak A4 MBR ini ada yang tahu nggak nih pengertian zakat dan pajak? Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang apa itu pajak dan apa itu zakat. Di sini yang pertama ini ada pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya az-zakah, yang memiliki arti bertambah, tumbuh, dan berkembang, di mana saya menyimpulkan zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran, di mana juga kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim, balik ataupun belum, berakal ataupun gila, di mana ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Selanjutnya ini ada pengertian dari pajak. Pajak sendiri dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan az-zaribah, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak sendiri merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya adalah perbedaan zakat dan pajak, yang dimana saya memberikan 4 perbedaan. Yang pertama adalah zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seseorang warga negara kepada pemimpinnya atau penguasa. Yang kedua ini ada zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga ada zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang terakhir ini keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Kemudian ini ada persamaan zakat dan pajak, di mana saya menyimpulkan 3 persamaan zakat dan pajak. Yang pertama itu, bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat. Yang kedua ada ketentuan pajak. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu pada para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian pula halnya dengan zakat, pezakat tidak memperoleh imbalan. Yang terakhir ada apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyainya tujuan yang sangat besar, pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah prinsip keadilan antara pajak dan zakat. Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan. Selain itu, prinsip keadilan juga untuk mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak di satu sisi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Dan prinsip itu ternyata sudah diterapkan oleh Islam dalam mekanisme pemungutan zakat sejak ajaran itu disyariatkan. Nah, ada 4 prinsip yang mesti kita perhatikan dalam soal perpajakan ini, yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kepastian, yang ketiga adalah kelayakan, dan yang keempat adalah ekonomis. Kemudian, materi yang kedua yaitu hubungan antara zakat dan pajak. Nah, hubungan antara zakat dan pajak ini disebabkan dari beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat.
Kemudian yang ketiga yaitu zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan keberlangsungan pengeluaran dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pengurang pajak penghasilan terkait zakat merupakan insentif pemerintah untuk mendorong umat Islam menunaikan kewajiban agamanya. Ini berarti bahwa jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seseorang sebelum terkena pajak. Nah, di Indonesia sendiri, pengurangan pajak zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengaturan pajak. Menurut undang-undang ini, setiap individu atau badan hukum yang membayar zakat berhak memperoleh pengurangan pajak penghasilan sebesar 2,5% dari jumlah zakat yang dibayarkan. Nah, jumlah pengurangan ini dihitung berdasarkan jumlah zakat yang telah dikeluarkan selama tahun pajak. Kemudian, prosedur pengurangan pajak zakat melibatkan beberapa langkah, yakni individu atau badan hukum yang ingin memanfaatkan pengurangan pajak zakat harus melaporkan jumlah zakat yang akan dibayarkan kepada pihak berwenang. Nah, pihak berwenang ini biasanya ditunjuk oleh pemerintah setempat. Biasanya, terdapat badan zakat atau lembaga amil zakat yang bertugas mengelola dan mengatur pengumpulan zakat. Nah, setelah jumlah zakat dilaporkan, pihak berwenang akan memverifikasi dan mengesahkan jumlah zakat yang dibayarkan. Setelah itu, individu atau badan hukum tersebut akan memperoleh bukti pembayaran zakat yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti untuk memperoleh pengurangan pajak penghasilan di masa yang akan datang. Gambaran betapa potensi ekonomi zakat sangat membantu sekali umat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Terjadinya keadilan pendapatan, terutama modal usaha bagi wirausaha. Kenyataannya, zakat hanya dipahami sebagai sebuah kewajiban rutin dan harus dilaksanakan setiap tahun tanpa melihat aspek ekonomi, pemberdayaan, dan produktivitasnya. Kemiskinan menjamur bagi bangsa ini, terutama selepas dari krisis ekonomi dan moneter. Jika tidak ada penanganan yang serius dari para ekonom, baik muslim dan non-muslim, ekonomi umat tidak akan dapat mengalami perubahan yang signifikan. Hikmah dan manfaat yang dikeluarkan zakat. Yang pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT. Yang kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik. Yang ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok agnia yang berkecukupan hidupnya. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Yang keenam, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat di Indonesia dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar sebagaimana potensi zakat terlihat secara makro yang ada di Indonesia. Kita bisa menghitung dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 210 juta dan kurang dari 85% beragama Islam, sehingga otomatis terkena kewajiban zakat. Diasumsikan seperempat dari penduduk muslim dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa. Mereka diasumsikan memiliki penghasilan 1.500.000 per bulan. Setelah mengumpulkan zakat. Dengan demikian, potensi zakat yang terkandung senilai 1.500.000 dikali 44.600 jiwa dikali 2,5% sama dengan 1,6 triliun per bulan. Yang dalam 100 tahun berarti 20,1 triliun. Sungguh suatu angka yang cukup signifikan yang untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan potensi zakat yang sudah terlihat di masyarakat seperti di dalam republika bersifat kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya bila pemerintah memiliki wewenang mengeluarkan UU yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat. Persoalan zakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat kompleks, baik dari segi manajemennya, sumber daya manusia sampai moral
Semangat ekonomi kerakyatan tegas diamanatkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemajuan yang ingin diupayakan melalui pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, haruslah meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial. Dari pemaparan yang telah disebutkan di atas, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang zakat dan pajak, yaitu zakat dan pajak merupakan sistem pemerintahan di mana zakat dan pajak ini merupakan kewajiban yang nantinya dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh negara. Namun, antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang dibebankan terhadap penduduk muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan doribah atau pajak bagi penduduk muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-muslim atau doribah atau pajak dengan berbagai jenisnya diwajibkan terhadap mereka. Demikian presentasi dari kelompok 10. Saya Adi Betul Husna selaku moderator yang telah memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini, mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut mendengarkan penyampaian materi dari kelompok 10. Saya juga mengucapkan minta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian materi 10 dengan judul tema pajak dan zakat kurang lengkap. Saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.